apakah sebenarnya possible ya Sel untuk nge-create suatu usaha dan one day ini bisa running automatically itu? Gue gak mau juga kayak kucing dalam karung gitu. Daripada surprise, hancur, klien gak satisfied ya kelar. Akhirnya bisnis lo hancur menurut gue. Membuat sistem kayak gimana supaya kita nemuin kayak SOP yang fit lah. Gue kadang-kadang jujur gue suka surprise. Ikut cooperation karena gue mau tahu sekarang kualitasnya kayak apa. Karena berapa lama kita benar-benar tinggal chaos. Di early stage ya, menurut lu lebih worth it untuk bikin sistem di yang mana dulu? Biar goalsnya tercapai, bisnisnya bisa running tanpa founder ya. Halo teman-teman semua. Pada bingung ya, 2 episode ini kenapa gue ketawa langsung. Nggak, ini opening langsung ketawa, pasti yang nonton bingung, gue ngerti ya. Sorry guys. Oke, jadi intinya cobaan hari ini lumayan berat ya. Berat gue akuin. Syuting gara-gara gini. Jadi gue jujur aja, kita syuting sebelum lebaran. Iya. Tapi kan ini udah lebaran udah 2 minggu lalu kan. Iya. Dan kita syuting jujur kita langsung 2 episode. Langsung 2 episode. Dan pas syuting ini Karena kita banking. banyak banget cobaannya gitu. Banyak banget cobaan. Dari jam 1:30 abis sholat Jumat sampai sekarang. Udah mau buka puasa gitu Iya. ya. Tapi gak masalah karena kita libur kan gak mungkin syuting. Iya. Jadi kita terpaksa sedikit banking ya gitu. Betul. Jadi gak terlalu real time banget. Tapi intinya jangan lihat dari kronologinya, tapi lihat dari substansi apa yang kita bahas. Iya. Kayak gitu ya. Hari ini kita sebenarnya udah ngerancang bahwa kita pengen ngediskusi sebenarnya, ngobrol singkat aja dan nge-share experience kita di Creative Era bahwa apakah sebenarnya possible ya Sel untuk nge-create suatu usaha dan one day ini bisa running automatically itu. Bisa, gue yakin karena di luar sana pasti ada yang bisa gitu kan. Cuman gimana caranya kan itu yang jarang banget diungkapkan. Kalaupun ada terlalu theoretical dan kayaknya gak achievable. Iya. Nah, jadi itu yang mau kita share. Karena until today Creative Era sebenarnya nggak yang totally running by itself gitu. Tapi gue bisa bilang pengaruh Hansel itu hampir bisa dibilang sangat minim ya. Iya. Sangat minim gitu loh. Dalam daily operationnya gitu. Cuman yang pertama mungkin gue pengen dari mindset dulu kali ya. Banyak orang yang bikin usaha itu kan pasti mindset awalnya adalah pengen punya free time, pengen mengatur waktunya sendiri. Cuma kan kenyataannya gak seperti itu. Menurut lu di early stage kayak gitu justru mentalitas yang harus dimilikin itu kayak gimana gitu. Supaya gak patah semangat tengah-tengah gitu. Iya. Sebenarnya yang pasti yang pertama menurut gue mental itu bakal roller coaster sih. Iya. Sebenarnya. Iya pasti ada downnya, pasti ada upnya. Early stage banyak downnya. Iya. Ya kan? Banyak downnya kayaknya. Banyak. Iya gue sih merasa banyak downnya sih. Tapi mungkin beda kali ya kalau yang ini yang bisnisnya mungkin langsung meledak di awal kayak hype gitu ya. Iya. Itu kan berarti ya di fase up-nya aja gitu kan Iya. misalnya. Tapi habis itu pasti akan ada penurunan karena gue percaya bahwa kalau bisnis lu tuh up terus kalau gue ya, Iya. ini secara gue pribadi, up terus tuh gue malah takut sebenarnya. Karena gue takutnya downnya tuh jatuh banget. Iya, makin dalam. Jadi sakit gitu dan gue up dengan tanpa belajar downnya gimana gitu. Karena ya pasti ya lo ketika misalnya lo up ada downnya, Iya. habis itu up lagi, Iya. itu kan pasti ada suatu reasoningnya gitu kan. Makanya itu kalau dari awal dulu aja kalau lo ngeliat grafik saham, kalau lo zoom out ya naik. Iya. Kalau lo zoom in pasti akan ada turunnya gitu loh. Nggak mungkin naik terus kayak gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau dari gue sebenarnya itu sih yang pertama sih mental. Yang kedua tentang waktu sih. Itu berpengaruh juga pasti. Karena dari waktu aja pasti mental lo kena sih menurut gue. Iya, benar. Maksudnya dalam arti kayak ya kayak lu lah mungkin lu di sini misalnya di antara gue dan lu yang udah punya anak duluan kayak gitu ya. Lu udah lazy gitu kayak pasti dari dulu lu ngurus pas kecil kayak gimana lu tidur kurang lah dan lain-lain gitu-gitu kan. Ya sama gue sih ya dulu nge-treat ini kayak anak gue juga sih sebenarnya kayak gitu. Ya kayak Sabtu Minggu pun apakah gue gak mikirin ini, gue masih mikirin ini juga kayak gitu. Terus sampai rumah pun gue masih mikirin juga ada kurang apa, ya udah deh sekarang aja deh kayak gitu kan. Betul. Karena gue tahu besok akan masih banyak juga harus dikerjain. Betul. Gitu. Dan yang ketiga lo harus siap dengan double job desk sih. Betul, Iya. double. Jadi awal-awal kita masih cuma bertiga berempat, sok-sok bikin kartu nama, tapi menurut gue job desk gue bukan itu. Iya, itu gue semuanya. Iya, gitu. Jadi kayak enggak sih sebenarnya. Iya. Tapi sebetulnya
Kalau gue bilang untuk mulai suatu bisnis itu selamanya lu akan 24 jam kepikiran sih. Iya. Karena gue rasa ya orang-orang yang udah make it banget juga ketika gue ngobrol, mereka tuh 24 jam mikirin usaha mereka terus. Cuman di level yang berbeda aja. Kalau misalnya di early stage dulu kita mungkin mikirnya 90% operation. Cuma mungkin kalau udah terlalu hebat, mungkin dari sisi strategic only misalnya, karena yang strategic aja. Nah, lu ngerasa kapan di Creativera ya, lu mulai merasa, wah ini Creativera kayak udah mulai ada sistemnya nih. Gue sedikit-sedikit keluar kota nggak goyang. Kalau dulu kan lu keluar kota atau gue sakit aja, bisa di cancel suatu activity kan. Cuma sekarang kan udah nggak kayak gitu. Misalnya lu ke apa ya, biasanya ngapain sih? Kalau gue biasanya liburan, lu biasanya balap sepeda gitu kan. Itu kan jalan terus kan. Di momen apa titiknya pertama kali lu ngerasa, wah ini sistemnya udah berjalan gitu. Ketika kita nge-hire manager sih. Oh iya benar. Iya, managerial. Berarti di people ya? Di people, di level managerial itu sih sebenarnya. Bisa di situ, di managerial terhadap people untuk project management, atau enggak di creative lead juga sih sebenarnya. Iya. Di dua people tersebut yang membuat gue di situ lumayan bisa agak step back sebenarnya. Iya. Tetapi karena kan sebenarnya gini, dua posisi itu kita udah beberapa kali pergantian orang ya. Iya. Iya kan? Yang akhirnya sekarang lu udah tahu formulanya di posisi itu yang cocok fit in di Creativera dan fit in di gua sama lu yang Kayak orang nih? yang seperti apa. Setuju. Gitu. Yang bagaimana yang bener lu bilang dan orang yang seperti apa. Iya. Ya, ketika itu dapat di tempat di orang yang tersebut itu, di situ sih gue lumayan merasa gue bisa step back Betul. gitu. Berarti kan ada momen dimana kita ngerasa as a founder, lu menjadi bottleneck-nya lah ya. Karena gue merasa kayak gitu juga. Anggaplah kalau gue misalkan rata-rata di bagian kreatif lah, gue ngerasa kayak ketika pitching udah ngerjain 5 biji aja, gue ngerasa udah kayak, wah dunia gue sudah penuh banget. Cuman ya kalau misalkan lu punya beberapa division kan, mau berapa juga gas aja gitu kan. Nah dari lu aja deh, lu kapan ngerasa bottleneck itu ada di diri lu gitu? Atau ada di diri gue? Tapi kita pasti beda kan. Dan lu memutuskan akhirnya yang hire manager tadi, di titik apa biar mungkin teman-teman kita tahu jangan-jangan lagi ada di kondisi itu. Sebenarnya sih kita tuh hire project manager aja ya. Itu memutuskan adanya project manager itu. Project manager kita pertama siapa, inget gak? Ingat. Ya, si Koko. Iya. Ya, itu 2018 ya kan? Koko Joshua. Iya. Iya benar 2018. Itu reasonnya kenapa? Karena pas itu by operation gue malu masih turun banget. Betul. Gitu kan, masih bukan turun malah masih menjadi pelaku. Ya. Masih menjadi pelaku, tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus nyari klien. Iya. Gitu, meeting sana sini itu yang bentrok kan. Sedangkan ketika hadirnya si Koko Joshua itu operation bisa dia handle tuh sama dia. Iya. Jadi maksudnya gue malu bisa meeting keluar dengan tenang karena sama dia ya berjalan smooth aja gitu loh kerjaan. Iya. Jadi karena pas itu di titik dimana pas itu gue malu berpikiran untuk yaudah kita harus fokus cari klien ini gimana pun caranya. Antara mereka datang dan kita jemput bola juga soalnya gitu kan. Jadi ya mau gak mau ya kita harus ninggalin itu kan. Sedikit lah kayak gitu pas zaman itu untuk bisa nyari klien itu. Betul. Kalau dari cerita lu barusan kan berarti kan itu lebih ke people ya. Kita punya manager waktu itu namanya project manager. Sekarang juga ada project manager. Dan mungkin sekarang udah berkembang ya dari project manager ini bukan cuma ngurusin yang dulu project manager kita kerjain tapi udah macam-macam lah. Cuman gini yang rata-rata orang para founder mungkin yang dulu tuh sulit lakuin adalah mendelegasikan itu kan berarti kan lu mempercayakan segala tes itu ke dia kan. Cuman gimana caranya supaya lu mendelegasikan nih misalkan ke project manager atau ke orang kepercayaan di bisnis lu tapi tetap align sama core bisnis ya. Jadi decision dia tuh kurang lebih lah bisa mewakilkan decision lu. Kan khawatirnya orang pasti jadi kemana-mana kan gitu kan. Nah itu kan pengaruh juga ke yang tadi lu bilang. Orang yang kita hire itu pasti somehow udah fit sama kriteria lo. Itu kriterianya kayak gimana? Sebenarnya untuk mendapatkan yang fit aja menurut gue gak gampang. Betul, jauh gak gampang. Gak gampang. Makanya gue lumayan cukup salut dengan kayak gue mengaca dari misalnya kayak salah satu company keluarga temen gue gitu ya. Gue bener-bener amazed dengan kayak wah gila ini
dia bisa udah puluhan tahun dari kakeknya yang pegang sekarang udah sampai yang handle pun udah bukan keluarga lagi, masalahnya benar-benar profesional kayak Oke. gitu. Karena menurut gue itu suatu yang sangat-sangat hebat bisa kayak gitu. Iya. Kalau dari kita sih sebenarnya dari gue pribadi ya tipsnya yang pertama ya pasti gue emang udah mencoba mencari tahu dulu sih orang itu seperti apa. Contohnya di posisi manajer aja tuh kita jarang sih yang benar-benar dari apa ya, dari luar langsung masuk sini gitu untuk langsung di posisi itu. Iya, rata-rata udah kenal. Atau enggak yang memang dari internal yang akhirnya naik menjadi project manager. Iya. Kayak gitu kan. Kenapa? Karena gue butuh kenalan dulu sih. Iya. Gue benar-benar tahu misalnya sebelumnya dari anak kreatif gitu ya. Iya. Terus bisa naik jadi project manager. Satu emang melihat dia mempunyai potential skill Iya. untuk itu. Betul. Karena kalau enggak, gue gak mau juga kayak kucing dalam karung gitu. Gi. Benar. Daripada surprise, hancur. Kenapa? Karena ya, masalahnya service base ya. Iya. Klien gak satisfied ya kelar. Betul. Udah, akhirnya bisnis lo hancur menurut gue. Setuju. Orang yang kita hire itu kan pasti pas kerja itu kan dia nggak tiba-tiba langsung jago. Iya. Artinya gue sama lu nge-create kayak apa ya, sistem kali bisa dibilang atau SOP. Jadi misalkan project manager masuk, kita kan akan ajarin ya gimana sih di sini caranya onboard itu gimana, completion gimana gitu-gitu. Jadi setiap company kan beda-beda. Lu bisa ceritain nggak untuk proses Creativera itu membuat sistem atau SOP gitu ya? Kayak gimana supaya kita nemuin kayak finally kita nemuin kayak SOP yang fit lah sama bisnis kita. Karena kan pasti berubah-ubah terus kan. Iya. Biasanya gimana trial error ya? Sebenarnya kan yang pertama kalau misalnya ada orang baru aja ya untuk menggantikan posisi itu biasanya kita ada deck lah. Iya. Deck untuk menjelaskan ini kita apa, SOP kita apa, workflow kita kayak gimana gitu kan. Even udah dijelasin berkali-kali pun juga kayak nggak bisa apa ya, nggak akan secepat itu transfer Gak langsung knowledge-nya. jadi kan? Nggak langsung jadi. Iya. Gue tuh selalu kayak misalnya kayak yang project manager sekarang gitu. Gue mencoba tuh 1 bulan bener-bener kayak gue ketekin gitu. Di luar jam kerja pun masih gue ketekin loh. Karena menurut gue bener-bener bilang karena pas banget kondisinya gue bilang ini kondisi lo masuk itu kerjaan lagi banyak banget. Iya. Yang harus lo adapt banyak banget. Iya. Gue bilang gitu. Lo siap gak? Dari awal ya. Iya. Dari awal makanya gue udah over kayak gitu. Gue bilang sebulan lo bener-bener gue gembleng abis deh. Untuk bisa. Makanya tuh orang keluar masuk ruangan kita terus kan. Iya. Iya bener-bener tiap hari pasti ada aja dari situ gitu. Betul. Atau enggak kalau ada suatu decision yang sebenarnya di dia. Pas dulu pergantian misalnya orang lain gitu misalnya ada divisi yang nanya ke gue. Gue kan contohnya depan dia. Supaya dia tahu lah seenggaknya kayak secara gambaran gimana gitu. Yes. Ternyata menurut gue proses di orang ini aja tuh hampir 3 bulan. Iya. Nyatanya segitu. Iya, hampir 3 bulan untuk sekarang dia bisa ngambil decision dengan setipe dengan apa yang gue dan lo ambil. Udah bisa mewakilkan sih. Iya. Jadi gue, nah itu menurut gue, oh berarti ternyata cara ini works nih. Iya, Karena kalau lo ganti personnya lagi, beda lagi pasti. Iya bisa. Jadi akan beda lagi gitu. Iya. Tadi yang Hansel bilang kan fokusnya lebih ke gimana caranya kita nge-shape orangnya. Iya. Mungkin gue zoom out sedikit buat yang baru mulai banget. Sebenarnya in business di Creativera itu cuman kita ngotak-ngotakin kalau mau bikin sistem itu ya paling enggak sesimpel kayak lu bedain yang namanya operation ya kan. Yang tadi yang Hansel bilang project manager kan tuh sebenarnya fokusnya lebih ke operation kan. Iya. Nah, jadi operation itu ya bisa dibilang ya core activity bisnis lu sih. Nah itu selesain dulu. Terus yang kedua biasanya kayak dari marketing atau sales ya kan. Itu sistemnya beda lagi. Terus bisa juga dari finance. Kita kan baru benerin sistem finance kita mungkin 4 tahun belakangan ini lah ya. Yang finance tuh bener-bener rapi. Gak ada cash flow yang berantakan. Piutangnya terbayar semua. Abis itu mungkin kalau misalkan emang sudah se-establish itu. Kita bisa bikin sistem di tempat lain. Yang mungkin sifatnya lebih kayak supporting kayak HR segala macam, gitu kan. Jadi dari pilar-pilar tadi ya lu harus kelarin karena nggak mungkin satu orang lu kasih job desk tapi sebenarnya satu kaki dia di operation, Betul. tapi at the same time dia ngerjain finance. Itu 2 dunia yang berbeda dan apa ya punya orientasi dan goals yang berbeda, Iya. ya kan. Yang anggap lagi nih tim yang marketing sama operation deh gitu atau finance deh gitu, itu pasti bertolak belakang karena gue nih sebagai anggaplah di Creativera kan gue lebih apa ya, lebih orang yang initiate untuk nge-create something. Tapi misalkan Baristi kan orang finance, pasti dia nggak demen kalau ngeluarin duit. Iya. Tapi kalau misalkan gue malah butuh duit untuk ngeluarin, jadi Iya. tergantung orangnya mesti kita pilih kan kayak gimana gitu. Nah dari semua tadi kalau menurut lu di early stage ya, di bisnis yang baru kecil, masih kecil, itu menurut lu
lebih worth it untuk bikin sistem di yang mana dulu? Biar goalsnya tercapai, bisnisnya bisa running tanpa founder ya? Operation sih. Operation ya? Iya. Lu yang pertama kan? Iya. Yang pertama itu kalau ya. di gue operation sih. Dan kita juga sebenarnya operation waktu itu ya? Iya. Di kita operation dulu soalnya. Oke. Orang operation dulu karena pas di operation itu pertama iya finance aja tuh baru tahun kedua gitu. Iya. Baru pindah sini lah itu baru finance karena sebelumnya masih gue malu handle karena ya by daily dan weekly-nya nggak segitu banyaknya soalnya yang kita ngurus administratifnya soalnya. Setuju. Jadi ya pas itu kita operation beres baru habis itu finance administrasi dan lain-lain gitu iya bener. Oke. Di operation ini kan gue balik lagi sedikit tadi Hansel bilang tentang PM kan project manager. Sebenarnya mungkin di company lain bilangnya bukan project manager kali, mungkin ada manager doang atau ada mungkin manager divisi segala macam. Cuman di Creative Era sendiri game changernya itu adalah di project manager. Yeah. Itu game changer banget. Atau mungkin orang lain yang lebih gede mungkin bilangnya COO kali atau apa. Nah, sebenarnya kenapa menurut lu seorang COO atau project manager deh kalau masih agak kecil itu sekrusial itu dan atau enggak lu ceritain deh job desk-nya ngapain aja sih seraja. Karena sebenarnya project manager ini kan yang bisa dibilang ya kayak ibarat tangan kanan nih founder ya kan basically jadinya gitu. Jadi sebenarnya job desk-nya ngapain aja sih? Oke. Job desk dia sebenarnya simple. Cuma satu sebenarnya. Menjalankan ini gitu ya. Menjalankan ini dengan smooth. Iya. Tanpa ada problem apapun. Kayak gitu sih sebenarnya. Kadang nggak bisa tanpa ada problem sih. Maksudnya kalau ada problem pun dia bisa nge-solve. Betul. Kayak gitu. Rata-rata dia problem yang dia bawa ke gua atau ke lu gitu ya. Sekarang itu paling kalau udah tentang ada berhubungan dengan uang. Misalnya kayak, cost kita nambah nih atau enggak kayak ada kerugian apa kayak gitu. Tapi sisanya so far sih di-tackle dia semua ya. Dan smooth. Setuju. Kalau banyak gue lihat founder yang dari nol sampai gede banget itu masih mengambil kontrol terhadap semuanya. Which is gak apa-apa sama sekali. Cuman di gue sama lu kayaknya genrenya agak gitu ya. Kita agak gak yang terlalu mengontrol banget untuk operation nih. Kayak gue sama Hansel tipe orang yang kalau bisa gak usah libatin gue gak usah deh. Ya kan? Enggak juga sih. Karena di hal-hal tertentu. Di hal-hal tertentu sih. Misalnya, salah gak ya gue ngomong ini ya. Tapi jujur, ya di beberapa hal sebenarnya kita sama sih Gi sebenarnya. Maksudnya dalam arti, gue agak mengkotak-kotakan sih. Kalau proyeknya gue suka, gue mau terjun. Iya. Iya kayak gitu. Kayak yang syuting Januari yang lo gak bisa ikut. Wah gue happy banget tuh Gi. Di minggu itu gue happy banget. Walaupun gue kurang tidur, capek banget. Secapek itu gitu-gitu. Tapi entah kenapa gue happy. Karena itu lumayan nge-refresh. Iya. Nge-refresh daily gue ngapain dan lain-lain gitu ya. Itu lumayan nge-refresh gue banget. Tapi sebenarnya at the end bisa. Benar-benar bisa kok sebenarnya kalau kondisi kayak sekarang ya kita lepas. Tapi kayak kemarin gue kadang-kadang jujur gue suka surprise. Ikut cooperation karena gue mau tahu sekarang kualitasnya kayak apa. Iya. Karena pernah berapa lama gitu kita benar-benar tinggal. Tiba-tiba kira chaos. Nah daripada sebelum chaos, mending gue kadang-kadang gue suka surprise kayak, ikut deh. Gitu. Iya. Untuk kayak mau tahu bottleneck-nya ternyata di mana gitu. Yang gue rasain sebenarnya di service base ya. Gue gak tahu kalau di produk. Maaf, boleh gue tambahin gak? Boleh. Karena tadi yang tentang bottleneck itu gue kepikiran. Bottleneck Lo harus surprise ngecek kenapa? Karena ternyata yang gue rasakan ya, pernah terjadi di kita ternyata bottleneck-nya bukan terhadap manpower di bawahnya project manager itu. Ternyata bisa jadi manajer lu yang bermasalah. Iya. Jadi ya kadang-kadang gue suka surprise ikut karena gue mau tahu itu. Betul. Karena kan pasti si manajer itu akan paling dekat sama lu kan. Paling banyak tektokan sama lu, komunikasi sama lu dan lain-lain. Bisa jadi dia ke lu udah dia filter banyak. Betul. Ya kan? Udah dia filter banyak. Yang dia filter apa? Kesalahannya dia. Iya. Iya kan? Makanya gue surprise datang. Gue setuju banget sih. Belusukan gitu ya. Ini gue tambahin sedikit dari Hansel bahwa as a leader tuh menurut gue hierarkinya yang gue suka itu bukan serta-merta kayak top down terus kayak komunikasinya top down doang. Tapi yang Hansel bilang tadi kan lebih kayak ada sidak dadakan segala macam kan. Jadi artinya bukan berarti karena lu CEO nih, CEO, jadi lu nggak mau ngobrol sama kayak tim di field itu kan. Tapi sebenarnya itu bisa nyelamatin. Karena kita beberapa waktu yang lalu kejebak
gara-gara kita terlalu fokus ngedengerin PM doang. Selalu ngedengerin manajer doang. Tapi kita gak mau fokus ngedengerin DOP apa segala macam kan. Karena kita pikir udahlah lu bisa nge-solve masalah lu kasih gue ya solusinya aja. Kan gue hire lu untuk selesaiin masalah. Mikirnya gitu kan. Iya. Tapi ternyata problemnya adalah justru di dia. Yang lu bilang tadi kan gitu sih. Jadi gue setuju banget untuk sidak dadakan itu sih. Dan cukup humble untuk kayak lu harus ngerti semuanya. Gitu. Jadi yang didelegasikan tuh adalah ya day to day worknya sama ya Iya. problem solving yang kecil-kecil tapi kayak secara strategik lu harus tetap punya kontrol. Betul. Itu sih yang gue iniin. Terus yang berikutnya adalah lebih ke benefit lah ya. Gue pengen bilang gini sih. Kita punya sistem yang bagus banget tapi project manajernya itu kurang oke. Ujung-ujungnya juga jadi berantakan juga kan. Tapi at the same time sebaliknya kalau misalkan project manager sebagus apapun tapi kayak sistemnya juga belum kita build, ya malah cabut tuh PM karena ngapain sih ini company gak jelas banget gitu kan. Tapi sekarang syukur-syukurnya nih ya, kita punya sistem yang gue bisa bilang cukup solid lah di kita. Maksudnya kita schedule tuh udah keisi dengan otomatis dan lain-lain. Terus kayak ada leads exploration call udah terjadwal segala macam kan. Dan at the same time juga project manajernya punya tanggung jawab dan menurut gue cukup gercep lah untuk bisa ngerjain itu. Lu ngerasa gak benefit-benefitnya mungkin buat nge-motivate gitu ya Sol? Apa yang dirasakan CDA setelah kita bisa nemuin sweet spotnya nge-crack ngawinin antara sistem yang oke dan PM yang oke gitu. Winning rate lebih tinggi. Winning rate kliennya. Iya. Oke. Winning rate klien lebih tinggi. Retention klien pun juga lebih tinggi. Maksudnya winning rate tadi gue bilang ya mungkin yang cold client gitu ya maksud Cold, gue. iya. Cold client itu jauh lebih tinggi. Yang kedua retention klien atau perpanjangan kontrak itu akan jauh lebih tinggi. Iya. Kayak gitu. Apalagi ya. Oh yang ketiga tadi kalau lu padukan antara dua itu ini sih kenyamanan internal jauh lebih tinggi. Kenyamanan internal tuh krusial banget sih. Kadang-kadang kita terlalu fokus lebih ke nge-manage sesuatu untuk eksternal doang. Padahal kita lupa ya internal itu yang sebenarnya nyawanya dari sana gitu kan. Mungkin ini ya gue menanya dikit tentang tolak ukur lu deh. Untuk menilai mungkin buat audience yang mau menilai nge-audit apakah si perusahaan ini udah bisa lu tinggal apa enggak. Apa belum gitu. Biasanya tolak ukurnya gimana cara mereka ngetes kalau menurut lu caranya? Tinggal ke Bali gitu. Kalau gue ya cara simpelnya deh menurut lo. Cara simpelnya menurut gue ya kan pastikan beberapa job desk yang lu handle itu udah lu handover kan. Iya. Ke orang yang responsibility terhadap itu gitu ya. Yang bisa beberapa itu menggantikan kerjaan lu kayak gitu. Iya. Kalau dari gue sih gue selalu mencoba melihat dari ini sih ketika di posisi dia ada masalah solve problem dia itu kayak apa? Iya. Benar. Gue beneran kayak gitu. Kadang-kadang gue sengaja gue nggak involve untuk gue mau tahu dari lu tuh solve problemnya kayak apa. Benar. Gue mendingan dia udah coba pakai cara dia. Abis itu waktu selanjutnya gue baru ngomong kalau dari gue better lu begini daripada gue jadi micromanage. Iya. Supaya apa? Supaya otak dia terbuka menurut gue. Betul. Cara pemikirannya terbuka. Tapi ya kalau decision dia nggak salah, gue kan ngomong nggak salah, tapi mungkin lebih baiknya misalnya lu tambah ini gitu. Iya. Itu akan jauh lebih impactnya bagaimana gitu. Kadang ada leader yang gue lihat, mereka tuh nggak terlalu trust sama tangan kanannya atau PM-nya, sesimpel karena dia pikir ya gue foundernya gue yang paling tahu kan. Yeah. Jadi gue nggak mau kehilangan touch gue gitu kan. Mampu. Tapi setelah kita rasain, ada orang yang gue bisa bilang lebih pandai gitu ya di project management. Terus kayak sekarang ada orang yang gue akuin dengan sangat humble lebih pandai dari sisi strategik. Gue sangat mengakui di sini sekarang ada orang yang lebih jago dari sisi teknis-teknis kayak gini-ginian daripada gue. Gue malah ngerasa kita tuh jadi kayak super team aja gitu soal. Karena ketika gue makin merasa kayak anjir ternyata founder tuh banyak banget keterbatasannya. Yeah. Jadi yang gue fokusin sekarang bukan ke technical skill atau kayak ada project gue suka banget terus gue harus andil banget. Kalau dulu kan gue pengen banget gitu kan. Kalau sekarang gue gak terlalu sih. Kalau memang tanpa gue ini bisa masuk kenapa enggak gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang menurut gue fatal pasti gue akan jam in gitu kan. Jam in huhu gitu pasti gue. Ya, oke, betul. Gak cocok banget sumpah. Ya apa kayak gitu. Gue akan jump in. Tapi kalau misalkan fine-fine aja ya gue akan sebisa mungkin untuk step back. Yeah. Karena gue ngerasa
goals gue untuk di Creative Era ini adalah gimana caranya gue bisa seminimal mungkin di operationnya gitu loh. Tapi tetap ada touch gitu kan. Gitu. Lu ngerasain hal yang sama gak? Walaupun gak keluar 100% ya. Tapi kayak lu rasanya gimana setelah lu punya tim yang bisa dibilang hampir sempurna lah. Hampir sempurna. Entah kenapa harapan gue cukup tinggi dengan tahun ini. Yeah. Jujur aja gitu. Walaupun ya misalnya kayak kemarin ada pitching yang gak menang gitu ya, walaupun tetap kayak gitu ya. Tapi harapan itu tuh kayak masih ada banget aja gitu Gi. Untuk apa ya, winning rate lebih tinggi dan lain gitu. Karena gue kayak merasa ya peluru kita lagi bagus-bagusnya. Iya. Kayak gitu, gue lagi merasa kayak gitu sih. Iya. Dan tadi kalau yang lu tadi tuh bilang sih, gue sangat-sangat setuju sih sebenarnya. Kenapa? Karena soalnya ya mungkin gue pernah share ya di sini kayak gue belajar untuk delegate itu karena gue merasa bokap gue sebagai business owner itu nggak bisa delegate. Gue jujur aja. Iya. Iya. Itu maksudnya itu yang gue petik adalah, oh lu tuh harus delegate kalau emang lu mau grow. Betul. Lu harus delegate untuk lu mau grow. Kalau lu nggak bisa delegate, antara dua, emang salahnya di lu pribadi lu nggak bisa delegate, atau memang orang itu yang lu pilih emang nggak cocok, nggak fitin di situ. Berarti kan harus ada dua hal itu yang akan ketemu kan. Betul. Lu cari orang yang cocok untuk di delegate dan lu nya sendiri bisa untuk willing delegate. Iya. Karena ketika lu bisa itu, percayalah pasti menurut gue bisnis itu akan grow. Setuju. Oke. Gue setuju banget sih karena ya ujung-ujungnya running a business yang ujung-ujungnya bisa berjalan sendiri adalah mengesampingkan ego foundernya ya. Yes. Dan ujung-ujungnya ya bukan berarti kayak langsung profesional yang nge-run tapi ya cukup humble mengakui bahwa banyak banget orang lebih pintar dari lu bisa ngelakuin beberapa divisi yang sebenarnya ada di company lu. Betul. Gitu aja ya sebenarnya. Oke. Kalau gitu sudah dulu ya. Akhirnya kelar juga. Ya udah, karena kita hari ini syuting 2 episode ya. Iya. Jadi Lumayan. capek gitu. Tapi semoga membantu ya teman-teman semua. Oke, Nanti yang next episode bisa masih di di-comment jalan hati-hati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Iya, selamat kembali bekerja. Bye-bye.